Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, kalau berdiri di mimbar ini macam khutbah Jumat kurasa. Tapi bedanya kau malam ini kan bisa senyum. Kalau khutbah Jumat tak bisa senyum. Senyum pula kawan nanti dari bawah kan. Lama tak jumpa sama Pak Yoyo, malam ini ketemu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, ini kan waktunya singkat, cuma 10. Kalau namanya kultum 7 menit. Perjalanan ke sini 1,5 jam. Tekor sebenarnya nih. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 3 hal tentang Ramadan ini membangun keluarga kita. Saya tak ada maksud menggurui, mengajari, enggak lah. Ini orang tua kita banyak di depan ini yang sudah berhasil mendidik anak-anak, membangun keluarga. Kalau saya ini sedang prosesnya nih. Nah, jadi apalagi yang lebih muda dari saya masih proses kita, berguru kita sama orang tua kita, Pak Yoyo dan semuanya yang hadir di sini, bagaimana membangun keluarga. Tapi saya ingin mengatakan yang pertama, Ramadan ini memang mengajarkan kita keluarga itu pengen berkumpul di rumah. Sehingga pertama yang harus kita lakukan memang adalah menguatkan akidah anak-anak kita. Jadi kalau kita kumpul di rumah sama anak-anak itu, Pak, mumpung sekarang anak-anak masih ada, kita sampaikan kepada mereka, nah, Allah perintahkan kita puasa. Sebenarnya tak sedap ini puasa ini, lapar kau nak, lapar ya, lapar mak, tapi karena ini perintah Allah harus kita laksanakan. Allah wajibkan kita ini nak berpuasa supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Ini perlu yang pertama kita tanamkan, Pak. Dan kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, nah, kalau Allah yang sudah perintahkan pasti baik. Tak boleh ada ragu di dalam hati kita dan anak-anak kita. Kalau sudah Allah yang perintahkan pasti baik. Dan kalau Allah wajibkan kita berpuasa itu pasti baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa kalian dan itu baik bagi kalian. Jadi kalaupun lapar anak-anak kita itu, bawa dia ngabuburit sore-sore, tak apalah. Tapi patuh dia. Saya anak-anak saya udah besar, Ibu. Yang nomor 2 sudah ngambil S2 magister dan jarang pulang. Yang S2-nya yang laki-laki ada di Kairo, di Al-Azhar. Jadi sekarang berdua aja kita di rumah, barulah terasa sepinya rumah itu. Rasa-rasanya pengen lagi punya bayi kita. Kalau ibunya boleh juga gitu, Pak Haji. Barulah terasa. Maksud saya apa, Bapak Ibu dan adik-adik saya yang masih punya anak kecil? Mumpung sekarang anak-anak kita masih ada, manfaatkan sebaik-baiknya nih. Supaya tambah keyakinannya, supaya kuat akidahnya, dan kita sampaikan kepadanya, nah, kalau kita patuh kepada Allah atas perintahnya, maka Allah yang akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah perintahkan kita sesuatu yang itu buruk buat kita. Ini perlu, Pak, ini akidah. Ini akidah. Jadi jangan sampai cuma berkumpul aja kita di rumah, menunggu beduk rebutan remote. Ini saya pun dulu begitu waktu anak saya masih SD, Pak Haji. Begitu jam 5:30 berbaris kita depan TV itu kan. Yang kita cari, itulah channel TV yang paling cepat ajannya. Ini pula berantem pula kita sama anak, ayahlah dulu, akulah dulu ya, begitu. Tapi kita udah sepakat ambil channel yang ini ya, ini lebih cepat, begitu. Karena tak tahan kita. Nah, jadi yang penting pertama itu, Bapak Ibu sekalian, kita kuatkanlah akidah anak-anak kita. Apalagi di era yang sekarang ini banyak sekali godaannya buat anak kita supaya rapuh akidahnya. LGBT itu, Bapak Ibu, tidak lagi mencari anak-anak yang di pinggir jalan berkeliaran itu, tapi mereka masuk ke masjid, ke musola, ke sekolah Islam. Dan kita yang punya sekolah, Pak Haji yang punya sekolah, bukan berarti aman kita. Justru anak kita diintip dan kita sudah pengalaman dan kena
anak kita kena LGBT itu. Dan kalau sudah jatuh ke situ, susah sekali kita mengangkat mereka kembali bersama kita. Oleh karena itu Allah betullah berfirman dalam surah At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu, Pak, kalau kata Buya Hamka itu, bukan hanya di akhirat api neraka itu, tapi seluruh yang menghancurkan kehidupan kita di dunia ini, itu neraka namanya. Makanya seringkali kita ibu atau bapak bilang apa? Kenapa tak pulang ke rumah? Rumahku macam neraka kurasa. Itulah itu. Berarti kalau si bapak tak pulang ke rumah, kata dia rumah macam neraka. Hati-hati ibu, berarti ibu yang bikin nerakanya kan? Dan kalau ibu juga tak betah tinggal di rumah, berarti bapak yang bikin nerakanya. Makanya Rasulullah pernah bilangnya ke kita kan, para ulama itu, baiti jannati, rumahku seperti surga bagiku. Rasanya walau jauh kita berjalan, kalau belum nyampe ke rumah tak betah rasa kita. Tidur di hotel tak nyenyak juga, padahal di rumah tak ada AC, tapi sedap kali tidurnya, mengorok pun jadi. Alamak, memang luar biasa lah. Mudah-mudahan rumah kita surga lah buat kita, amin. Sebelum nanti di yaumil akhir kita mendapatkan surga yang sesungguhnya, amin ya rabbal alamin. Satu, habis waktunya, masih tambah 5 menit. Ini gayanya saja ini. Yang kedua, apa yang harus kita jadikan momentumnya? Sambil kita berbuka atau berkumpul di rumah bapak ibu, kita ajarkan adab kepada anak-anak kita. Ini pelajaran adab yang luar biasa. Urusan makan saja bisa sambil di meja, sambil berbuka, kita bisa mengajarkan. Itu kalau kita ayahnya beradab. Ini agak kasar ini memang. Salah Pak Haji mengundang Ustadz kasar. Undang yang halus-halus saja. Kalau ini kasar ini. Iya kan? Yang halus ini yang kasar. Kita baru bisa mengajarkan adab kepada anak kita kalau kita beradab. Adab makan. Rasulullah dulu mengajarkan, ya gulam, samillah, wahai nakku, sebutkan nama Allah kalau mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah bertengkar kita masalah doa mau makan. Ini hadis doib, hadis doib. Ada yang mau dimakan apa tidak? Itu yang paling penting. Ini kadang ustadz ini bawaannya hadis doib tak dibahas. Makanannya ada tidak? Jangan doanya yang dihafal berantam, tapi makanannya tak ada. Bilang ini tak beradab juga itu. Nah, jadi kita ajarkan samillah, wahai nakku, jangan lupa kalau mau makan sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau kita juga mau makan berbuka itu baca bismillah. Nah, baca bismillah. Tapi kita tak pakai bismillah. Ayah macam mana? Aku lupa. Saking laparnya lupa baca bismillah. Tapi kalaupun lupa baca bismillah di awal, setelah selesai bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kadang awak pun seringnya begitu. Saking laparnya lupa bismillah. Belum bismillah aku tadi. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dirangkaplah awal dan akhir karena kelaparan gitu ya. Itu samillah kata Rasul. Wa kul biyaminik. Ini juga, Bu. Kita ajarkan adab nih Bapak anak-anak kita. Nah, makan dengan tangan kanan. Begitu anak kita mau mengambil ke tangan kirinya, nah, wakul biyaminik. Agak keren dikit Pak. Apa Pak? Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kanan. Sopan santun ini. Kalau sampai kita punya anak makan kumpul kita nanti dengan keluarga, diambilnya makan dengan tangan kirinya. Kalau orang Batak bilang, tak beradab kau. Pantang itu. Karena adabnya ambil dengan tangan kanan, makan. Karena itu nanti berakibat kalau kita memberi sesuatu kepada anak kita dengan tangan kiri, diambilnya dengan tangan kiri. Kita berikan dengan tangan kanan, kadang diterimanya dengan tangan kiri. Nah, nggak bisa. Ulangi. Ini mengajarkan adab. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Nah, itu kita ajari. Dan yang ketiga kata Rasul kepada anak kecil tadi itu, wakul mimma yalik. Nah, makanlah yang paling dekat denganmu. Ingat dulu Pak Haji, kita waktu dulu di kampung itu, yang cocok kita rasa yang di sana.
Yang depan kita tak cocok. Ini pula kadang rezeki itu kan Pak ya. Rezeki orang selalu lebih nikmat kita tengok. Kalau yang bagian alamak, aku pengennya yang di sana. Kita putar, berlari kita macam anak-anak pula dulu di kampung kan begitu. Aku itu pengenku. Ini tak suka aku. Diputar kita mutar begini. Begitu kita kesat, diambil kawan pula yang di sana itu. Yang di sini lewat pula tak kebagian kita. Kata Rasul, adabnya itu wakul mimma yalik, makan yang dekat saja. Ini adab supaya nanti Pak anak-anak kita kalau makan di depan orang jangan begini tangannya sambil tiarap yang ngambil yang di sana tuh, enggak, ambil yang dekat. Itu adabnya dan itu kita ajari Pak. Dan itu nanti mahal harganya. Mahal harganya kalau nanti anak-anak kita itu beradab. Itulah tujuan pendidikan Islam, melahirkan orang-orang yang beradab, bukan orang-orang pintar. Orang pintar itu gampang kalau dia sudah beradab. Tapi kalau orang sudah pintar tak beradab, itu bahaya. Betapa banyak orang pintar-pintar kali pun tapi menipu, merampok dia, korupsi dia. Islam mengajarkan anak-anak kita sekolah itu Bu, makanya jangan ya Allah jadikan anakku pintar, jangan itu doanya. Ya Allah jadikan anakku anak yang baik. As-solihin itu artinya anak yang soleh yang baik. Kalau dia sudah baik, ilmunya itu cepat dapatnya. Tapi kalau orang sudah pintar, kecenderungannya sombong, tak beradab, dan itu berbahaya, bisa merusak. Yang terakhir dari tiga poin yang ingin saya sampaikan tadi adalah kita jadikan Ramadan ini momentum untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalaulah orang tua kita masih ada tinggal serumah Ibu, layani emak dan ayah itu sebaik mungkin di depan anak-anak kita. Saya sudah tak punya ayah, saya tak punya emak, udah meninggal dua-duanya. Kalau sudah tiada memang baru terasa bahwa kehadirannya sangat berharga, kata Roma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa, baru kehadirannya sangat berharga. Saya sudah tak punya ayah dan saya tak punya emak. Bapak ibu adik-adikku sekalian yang hari ini orang tuanya masih ada dan tinggal bersama di rumah, waktu berbuka itu layani sebaik-baiknya supaya ditengok sama anak-anak kita. Ya Pak ya. Dan dia tengok, oh begini caranya mengurus opung udah tua ini. Buat apa? Karena itu kan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lisan dengan perbuatan yang diberikan itu lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan saja. Jadi contoh teladan yang kita berikan lebih kuat masuk ke dalam hati pikiran anak kita daripada nasihat dengan lisan ini. Kita sekarang orang tua ini seringkali bisa memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Itu rasa-rasanya ke saya ini. Kalau memberi contoh gampang, kita tengok itu kalau mau jadi hebat kau tengok dia, mau jadi kaya kau tengok dia, mau jadi berprestasi tengok dia, itu contohnya. Mestinya tidak. Nih, kalau kau mau berprestasi, nih ayah kau nih. Jadi kita contohnya bukan orang. Jadi kalau mau berhasil itu, nah contohnya apa? Ini menjadi contoh, bukan memberi contoh. Rasulullah berpesan kepada kita Bapak Ibu sekalian, birru aba'akum tabirrakum abana'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tuamu supaya anak-anakmu nanti pandai berbakti kepadamu. Jelas ini Ibu? Bapak ini jelas hadisnya? Berbakti kalian kepada orang tuamu supaya anak-anakmu nanti berbakti kepadamu. Ini bisa dibalik. Durhakalah kau kepada ayah ibumu supaya anakmu berdurhaka kepadamu. Tinggal pilih. Jadi kalau sekarang ada anak yang membentak ayahnya, jangan salahkan dulu anaknya. Tengok dulu ayahnya, dulu bagaimana perlakuannya kepada ayahnya. Begitu Allah adilnya memberikan pelajaran kepada setiap orang. Mudah-mudahan Ramadan ini Ibu kita suapi atau kita kasih anak orang tua kita, anak kita pun menengoknya. Sampai meninggal pun orang tua kita nanti kita ziarah. Apalagi nanti kalau lebaran pulang ziarah, supaya kalau kita nanti mati, anak kita pun ziarahi kuburan kita. Demikian, Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.